Stop ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SMK Al Mubarok yang bersemangat. Kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengisikan nilai pada aplikasi pengisian nilai yang telah di-share kemarin seperti ini. Nah, di sini juga saya menyediakan nilai yang akan diinput. Nah, sebenarnya cara ini tidak patut dicontoh ya. Jadi sebenarnya kita harus memasukkan satu-satu nilai ulangan hariannya, nilai tugasnya seperti apa, baru nanti diperolehlah nilai akhir. Nah, tapi kalau mau menyontoh dengan trik ini juga tidak apa-apa. Kalau saya begini Bapak Ibu, jadi saya menyimpan dulu nilai asli. Jadi ini adalah sudah saya koreksi dan nilainya matematika itu ternyata yang seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kan belum ada yang mencapai KKM ya. Nah, kemudian setelah saya lihat nilai tugas, nilai ulangan harian, setelah diutek-utek, setelah dipikirkan, setelah diistiharahi, ternyata jadilah nilai seperti ini. Nah, nilai pengetahuan ini saya peroleh dari nilai-nilai anak-anak keaktifan anak-anak selama di kelas. Dan ini sudah saya pertimbangkan dengan yang sangat matang. Dan nantinya nilai inilah yang ingin saya berikan kepada anak-anak pada rapot. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai agar seperti ini? Jadi nilainya tetap ini yang keluar nanti di akhir. Nah, kalau di rapot itu yang keluar adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Ini masih nilai pengetahuan. Kalau saya itu nilai keterampilan tidak jauh beda biasanya dengan pengetahuan. Kalau saya nih ya, jadi keterampilan itu satu lebih banyak dari pengetahuan. Itu kalau saya, beda tidak apa-apa. Jadi sama dengan ini ditambah 1. Nah, keterampilan saya dapat seperti itu. Kemudian di drag saja ya begini. Jadi kita sudah diperoleh nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nah, setelah seperti ini kita tinggal copy aja yang nilai pengetahuan, Ctrl C, kita buka aplikasi rapotnya, aplikasi nilainya. Jadi di perencanaan pengetahuan, mohon tidak mengisikan apapun pada kolom yang berwarna kuning. Oke, nilai KD yang diisi sesuai dengan materi. Oke, jadi kita mengisikannya di sini. Nah, ini yang saya buat adalah KD-nya 1 sampai 4. Nanti misalkan ada yang memakai 1 sampai 3 ya tidak masalah. Nanti yang KD 4 jangan diisi. Kalau sampai KD 5 bagaimana? Ya KD 5 diisi saja. Gitu ya. Kalau saya kan lisan tidak ada, jadi tugas yang tadi saya copy di sini, nah di sini muncul tugasnya. Misalkan ini saya copy lagi, misalkan saya tugasnya ada 2 di sini, KD 1, kemudian tulisnya ada 1, kemudian di KD 2 ini copy aja semuanya ya, jadi pastenya sama aja. Ini contoh aja. Kemudian yang ini saya ambil tugasnya itu di sini 2, KD-nya yang tulis ini 1 aja. Kemudian yang KD 4 tugasnya saya isi 1 aja, tulisnya ini Ctrl V ya. Nah, seperti ini. Karena nilai yang kita masukkan itu sama seperti yang tadi, otomatis kan ya hasilnya juga ya sama ya. Kita lihat aja di sini rekap pengetahuannya. Nah, sama kan? 82, 86, 83 ini adalah nilai yang saya harapkan tadi. Di sini juga diisikan juga yang ini PTS-nya sama, isikannya kayak tadi. Sama semua pokoknya. Lah, ini sudah ya, sama semua ya. Jadi nilai rapotnya 82, 86, 83, 81 ini. Sudah sesuai yang tadi. Lah, tapi ya masa ya nilai KD-nya semuanya sama. Jadi kita harus merubah dulu Bapak Ibu biar nggak kelihatan males gitu ya. Ini kan kelihatan males ini. Lah, masa ya angkanya sama semua ini. 82 semua, 86 semua. Jadi ya kita modifikasi sedikit lah. Kita balik lagi di
perencanaan nilai pengetahuan. Nah, dari 4 KD ini, kalau yang saya merasa anak-anak kesulitan itu ada di KD 4. Soalnya dimensi 3 anak nggak tahu, nggak mudeng kayaknya ini ya. Soalnya dari yang saya keluarkan dari 3 soal di KD 4 ini hanya 3 dan ternyata salah semua. Nah, jadi dari sini saya akan membuat nilai yang paling kecil itu di KD 4. Ya Bapak Ibu terserah mau membuat acak-acakan, terserah. Maksudnya yang si A di KD 1, yang B kelemahannya di KD 2, yang C di KD 3, itu malah bagus ya, jadi sesuai kemampuan. Kalau saya ini memang anak-anak kayaknya lemahnya di ini, di KD 4. Jadi akan saya buat mereka nilai yang kecil itu ada di KD 4 semua gitu ya. Karena pas dikoreksi juga KD 4 ternyata mereka salah semua gitu loh. Nah, jadi kita merubahnya di sini. Nah, ini kan 82 ya. 82 supaya lebih kecil. Supaya di sini itu nanti angkanya 81, berarti kita kurangi 2. Ini kan ada 2 nilai. Jadi 80. Pasti rata-ratanya nanti berkurang 1. Ganti 80. Ya, di sini 81 kan? Nah, untuk mengijoli atau untuk menukarnya ini biar angkanya nanti tetap sama di 82, jadi di sini dinaikkan menjadi nilainya nanti 83. Karena di sininya 1 2 3, kita tambah aja 3. 82 tambah 3 berarti 85. Nah, 83 kan? Nah, jadi nanti pasti nilai rata-ratanya tetap 82 yang kita inginkan tadi. Coba cek ya. Kita pengetahuan. Nah, 82 ya. 82 itu masih C. Cukup. Oke, jadi semuanya diteruskan seperti itu. Pengetahuan. Kemudian nggak harus berkurang 1, berkurang 2 juga boleh. Nanti gantinya juga harus ditambahi 2. Nih, misalkan dari ini kan 86 yang kita inginkan, kita akan mengecilkan jadi misalkan 84, berarti dikurangi berapa ya? Dikira-kira aja nggak apa-apa. 4, berarti 82. Ini diganti 82. Nah, di sini kan berubah nih 84. Berarti yang berkurang tadi 2 angka ya. Jadi kita masukkan aja di sini. Di mana ya terserah. Di sini misalkan. Jadi 90. Nah, bertambah 2 angka. Nanti hasilnya tetap jadi 86. Begitu ya Bapak. Jadi Bapak Ibu tinggal merubah ininya aja kok. Nah, nanti kalau yang sudah dirubah dikasih tanda. Oke, oh ini sudah. Yang ini kita naikkan jadi 87 supaya di sininya nanti 85. Apakah benar? 84. Kurang berarti ya. 89. Ya, di sini kan 85. Kemudian KD yang paling rendah akan kita buat di sini. Berkurang 79. 81. Oke, sudah. Pokoknya tinggal ditukar-tukar pakai rumus rata-rata itu ya kuncinya ya. Nah, rekap pengetahuan. Ini sudah, misalkan ini sudah selesai semua dan ini angkanya sudah beda-beda, sudah dirubah tadi. Sekarang tinggal di deskripsi. Kita hapus dulu. Jadi deskripsi untuk C, ini kan C. Nah, kita copy aja ini yang C sampai dalam ini ya. Nah, Ctrl C, kemudian Ctrl V, yang C-nya kita samakan semua karena ini sama. Ctrl V, ini C semua. C itu bukan kurang ya, C itu cukup. Jadi ya tidak masalah. Oke, ini yang C sudah. Kemudian yang B. Yang B kita copy juga.
kemudian yang A. Nah, karena tadi yang paling kecil itu KD4 ya. Jadi di sini ini dari 82, 82, 83, 81. Jadi carilah KD yang paling kecil yang kita masukkan ke sini, karena ini keterangannya cukup menguasai semua kompetensi dan perlu banyak latihan dalam hal apa? Nah, dalam hal KD-nya diambil yang paling kecil nilainya. Nah, kalau ini kan KD-nya 4 ya. KD4. Ini nanti akan saya buat KD4 semua di sini. Jadi tinggal ngopi aja di sini. Lihat KD dan nilai. Ini Bapak Ibu silakan mengedit ya, karena ini pengetahuan. Saya kasih huruf kecil aja supaya mudah, nanti gak bolak-balik. Nah, KD4 kan yang ini ya, jadi di copy aja, Ctrl C, kita kembali ke rekap pengetahuan. Aduh, Ctrl V ya, gini aja, langsung semuanya Ctrl V. Jadi nggak boleh di drag ya, kalau di drag nanti kata-katanya di depannya itu jadi sama semua, jadi nggak kelihatan yang A sama B nya. Nah, itu dan seterusnya, karena ini tadi belum diedit, jadinya ya diedit dulu. Sudah, ini sudah selesai untuk yang pengetahuan. Kita kembali ke menu, kita sekarang ke keterampilan. Kita lihat dulu nilai keterampilan yang tadi itu kan ada di sini nih. Tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl C. Nah, kemudian ke perencanaan nilai keterampilan. Nah, ini kita ambil proyek 1, produk 1 gitu kan nggak apa-apa ya. Jadi atau ada prakteknya, terserah. Jadi kopinya klik kanan, kemudian paste spesial yang ini value ya, karena di situ tadi mengandung rumus. Kalau tidak di value nanti nggak bisa di copy. Prakteknya misalkan saya satu saja, wes proyeknya ada 1 juga, ini di copy, Ctrl C, ini tinggal paste biasa. Ini sama semua, saya buat semuanya sama. Jadi nanti hasil akhirnya itu sama gitu ya, karena nilai ini yang akan kita berikan ke anak-anak gitu ya. Kalau menurut prosedurnya sih ya harus memasukkan satu-satu, nanti nilainya dapat berapa kan gitu. Misalkan ini KD3 saya ada produknya ya, membuat papan tabel itu, jadi saya ganti di sini. Proyeknya tidak usah. Kemudian di KD4 saya ada proyeknya menggunakan GeoGebra. Saya kasih nilai di proyeknya. Aduh, Ctrl V, aduh ya, karena kalau nggak langsung di paste itu, kalau Excel kayak gitu balik lagi. Ctrl V, prakteknya juga jelas ada, menggunakan aplikasi sudah seperti ini. Kita lihat di pengetahuan keterampilan. Jadi anunya sama kayak tadi ya. Di sini kan 83. Nah, supaya beda-beda. Misalkan di sini mau saya turunkan jadi 82. Jadi ini saya ganti jadi 80. Jreng, di sini jadi 82 toh, berarti berkurang 1, berarti kita naikkan 1 di sini. Nanti di sini biar 84. Kita tambahin 3. Kenapa 3? Karena di sini ada 3 nilai. Misalkan yang ini deh, ditambah 3 jadi 86. Nanti pasti naik 1. Jreng-jreng lah, ini naik 1. Seperti itu ya. Kita balik, kita lihat di ini menu rekap keterampilan. Nah, sudah jadi ini ternyata. Tuh.
sendiri dari KD 1, 2, 3, 4 dan di sini sudah. Nah, caranya untuk memasukkan deskripsinya sama seperti tadi, cukup. Kalau cukup itu berarti yang C ini di copy semua. Kemudian nanti KD-nya lihat di sini pakai KD yang keterampilan, karena KD pengetahuan sama keterampilan kan kata-katanya beda ya. Kayak ini menganalisis, ini menyajikan penyelesaian masalah seperti itu. Nah, setelah selesai kita lihat nilai jadi siap masuk rapot. Mohon tidak mengisikan apapun pada bagian ini, mengerti? Oke, jadi pada bagian ini tidak boleh mengisikan apapun, cuma melihat saja, hanya memandang. Tapi kalau ada seperti ini berarti rumus saya agak agak melengseng ya. 0 berarti kita drag aja dari atas, dari sini kita geret sampai sini ya. Kemudian di deskripsinya juga berarti yang ini belum ada rumusnya ini kayaknya. Sudah, tapi geser kayaknya ini. Nah, ini kita drag juga ke bawah. Gitu ya. Karena ini masih kosong karena kita tadi belum mengisi. Ya, jadi kalau ada kesalahan harap dibenahi sendiri. Di sini juga 94 tuh harusnya A ya. Yang ini 94 itu rumusnya dari sini berarti rekap nilai keterampilan 94 itu harusnya A ya. Oh ini B, ganti aja A ya, gak apa-apa. Masuk. Oke, tidak ada yang D, kita lihat. Oh tidak ada. Nah, sudah, ini jadi. Nanti kalau sudah diisi ini akan penuh. Dan pada bagian ini dilarang memasukkan apapun. Nanti wali kelas tinggal menginput nilainya dari sini Bapak Ibu. Jadi yang muncul di rapot itu ya nilai ini, nilai akhirnya ini tadi. Namun harus ada perencanaannya juga karena sebagai laporan. Gitu Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.